warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Fadila Ramadhania dari kelas 11 IPA 7. Dan aku Syakira Rahmalika dari kelas 11 IPA 7 juga. Di bulan puasa yang berkah ini, kami berdua mau buat tugas video fisika dari Pak Andrianto. Halo Pak. Halo Pak. Tapi sebelum masuk ke sifat cahaya, kita harus tahu dulu gak sih apa itu cahaya? Jelasin dong, Syak. Oke guys, jadi cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan gelombang sekitar 300 hingga 750 nanometer. Nah, kalau udah tahu, bisa nih langsung masuk aja ke sifat cahaya. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Nah, untuk percobaan pembuktian sifat cahaya ini, kalian hanya perlu 3 bahan yang sangat mudah kalian dapatkan di rumah kalian masing-masing. Yang pertama, itu ada laser atau senter. Yang kedua, air bening. Dan yang ketiga, layar. Kalian bisa pakai dinding atau kertas putih. Garis merah pada air bening merupakan pembuktian daripada sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening, sehingga cahaya tampak pada layar. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah suatu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan 2 gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren dan frekuensi yang sama. Kemudian, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau kelenturan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi jika ada pembelokan arah lambat gelombang yang disebabkan oleh celah tersempit tersebut. Kira-kira apa ya contoh dari difraksi dan interferensi cahaya itu? Salah satunya adalah dari percobaan kaset atau CD yang disinari oleh cahaya dari senter. Pada saat permukaan bawah CD disinari oleh senter, pantulan cahayanya akan membentuk pelangi pada layar. Peristiwa tersebut adalah pembuktian dari sifat cahaya difraksi. Sedangkan peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah CD memunculkan warna pelangi adalah pembuktian dari sifat cahaya interferensi. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui 2 medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. Untuk percobaan sifat cahaya ini, kalian hanya butuh 2 bahan. Mudah banget deh, kalian cuma butuh pensil dan air bening dalam gelas. Pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok dan lebih besar. Hal ini disebabkan oleh pembelokan arah rambat cahaya sehingga dapat dibuktikan sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Nah, jadi itu guys penjelasan mengenai materi cahaya dari kami berdua. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.